Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini kita akan membahas apa teman-teman? Eh, eh, Mbak Mariam doanya dibahas langsung. Nah, lima lima hal yang menjadi ciri kalau kita itu punya mental miskin. Jadi saya tulis di sini ya teman-teman. Yang di atas saya tulis di sini materinya. Saya sebelum bercerita itu harus ada guideline materi yang harus disampaikan. Itu karena kebiasaan saya bahwa menyampaikan sesuatu itu harus punya nilai, punya punya harga, punya sesuatu yang biasanya mungkin tidak, ya sebenarnya teman-teman bisa dapat dari tempat lain, tapi ini yang ingin saya berikan dan ingin saya sampaikan di tempat saya. Dan kebetulan ada teman-teman yang mau mendengarkan, saya harus belajar lagi, mencari bahan lagi di mana bahan itu nantinya akan menjadikan kita lebih bisa belajar, bisa jadi lebih baik. Miss you. Oke, Mas Ganteng, saya mau telepon biasanya jam berapa, ada sesuatu yang saya tanyakan. Terima kasih. Jaket paling. Mbak Widya, halo Bang Sandro. Selamat malam. Mbak Miss you. Mbak Jesslyn. Oke, ya, 5 ciri yang menandakan dan menunjukkan bahwa mental kita miskin. Ya. Ciri yang pertama itu adalah tidak ada rencana dan tujuan hidup yang jelas. Ini teman-teman. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan atau yang menyampaikan bahwa, ya kan, menyampaikan bahwa eh, bilangnya itu begini, Allah hidup itu ya udah mengalir saja, Mbak Uul cantik, ya udah hidup dijalanin aja. Orang yang miskin secara mental tidak memiliki rencana jangka panjang atau tujuan hidup yang jelas. Mereka merasa mungkin kehilangan arah dan tujuan mereka. Nah, ini jelas, ya kan? Teman-teman pasti, ya kan? Teman-teman pasti, kalau orang tidak jelas tujuannya, pasti gelambiar. Jadi, segala sesuatu ini harus ditetapkan tujuannya secara jangka panjang. 1 bulan ke depan saya bagaimana? 2 bulan ke depan saya seperti apa? 3 bulan ke depan saya bagaimana? 1 tahun ke depan bagaimana? Dan itu kita persiapkan hari ini. Dan itu kita jalankan hari ini. Jangan sampai nanti tahu-tahu loh ini sudah kita 10 kontrak loh di Hong Kong. 20 tahun loh kok cik ngene-ngene aja. Ada yang kadang-kadang yang. Nah itu artinya tidak ada rencana tujuan hidup yang jelas. Makanya diperjelas tujuan hidupnya. Rencana-rencananya itu dimatangkan, diyakinkan, di-prepare agar supaya menjadi jelas. Ya, teman-teman. Itu eh, ciri dan penanda mental kita itu miskin. Yang berikutnya adalah kurang motivasi dan semangat. Nih, kalau kita jadi orang yang kurang motivasi dan semangat, nih salah satunya. Kemiskinan mental juga dapat terlihat dari kurangnya motivasi dan semangat untuk mencapai sesuatu. Orang yang miskin secara mental mungkin merasa kehilangan minat, aktivitas, gairah yang seharusnya mampu dan memberikan mereka kepuasan. Ini contohnya itu ibaratnya kayak gini. Ketika kita melihat sesuatu gitu kan, ada orang teman terus orang lain itu merasa begini. Nang kono lo enek wapi, di sana lo ada rujak beda lain. Ini misalnya si orang itu ngajak ke kita, terus kita jawabannya lah wong rujak paling yo wis tahu mangan rujak. Terus dia tidak ada ungkapan yang lain misalnya. Bisa nggak kita nggak memikirkan rujak panganan? Boleh nggak kalau kitanya misalnya mampir ke tempat A dulu, kita melihat sesuatu, ada apa di sana? Apa yang kita bisa pelajari? Habis itu kita makan rujak. Nah, itu contoh orang-orang yang
punya motivasi dan ada semangat, ada gairah, ada passion, ada hasrat. Ini yang kadang-kadang nggak tahu ya teman-teman apakah sudah capek. Saya juga melihat ini terjadi. Alah, Mas, ini balik ke satu, tidak ada rencana dan tujuan. Alah, Mas, ya sudah. Alah, Mas, gini aja dilakoni. Anak yus gede-gede kabeh terus boleh opo. Mbak Tina Hermawati, walau ketinggalan Mas Andrew. Menawes sesuk tak putar ulang. Tenang, Pak. Gak apa-apa, dilanjutin aja sekarang. Kurang motivasi dan semangat itu salah satu ciri bahwa mental kita itu miskin. Jadi nggak ada greget, kan? Ya. Jadi itu salah satu contoh, salah satu ciri penanda mental miskin. Dan kalau mental miskin itu kita biarkan, bahaya, kemiskinan yang hakiki, yang nyata akan terjadi pada diri kita. Yang ketiga adalah rasa putus asa dan tidak berdaya. Nah, ini sering juga saya dengar. Ketika saya bilang, ngobrol dengan majikan, komunikasikan dengan majikan dengan bahasa yang seadanya. Wis nggak usah wis, aku wis mending tak ngebreak aja lah, aku malas ribut. Ini salah satu putus asa dan tidak berdaya. Kalau aku pulang, visaku bisa turun nggak? Itu bertanya, memastikan kepada saya yang notabene seseorang yang tidak ada hubungannya dengan turun dan tidaknya visa kalian, tapi itu ditanyakan. Ini salah satu contoh. Nah, dari tiga hal, tidak ada rencana tujuan hidup, yang jelas kurang motivasi dan semangat, rasa putus asa dan tidak berdaya. Mbak Sugiyati Pati, Waalaikumsalam, store jempol, nyimak telah, tidak ada masalah. Jadi tidak ada rasa putus asa atau tidak berdaya. Orang yang miskin secara mental mungkin merasa putus asa, tidak berdaya, atau kehilangan harapan dalam menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup. Jadi wis jengah dengan kesulitannya. Oh, sih 9 menit. Ya, masih 10 menit, Mbak Tina. 10 menit tapi sudah tiga. Saya sudah ngomong tiga poin. Rasa putus asa. Nah, tidak berdaya. Ini banyak sekali juga yang sering telepon ke konten itu, salah satunya orang-orang yang merasa putus asa dan tidak berdaya. Wis lah ngene ae. Nah, ini yang menyebabkan kemiskinan itu akan datang. Kemiskinan yang sebenar-benarnya akan datang ke kita karena memang kita sudah merasa putus asa dan tidak berdaya. Begitu. Yang ketiga, nomor satu, tidak ada rencana tujuan hidup yang jelas. Yang dua, kurang motivasi dan semangat. Yang ketiga, rasa putus asa dan tidak berdaya. Dan keempat, ketidakmampuan mengelola emosi. Nah, ini penting sekali. Ini juga salah satu 5 ciri mental miskin adalah ketidakmampuan mengelola emosi. Mengelola emosi itu gimana sih? Kemiskinan mental juga terlihat dari kesulitan seseorang yang mengelola emosi. Mereka mungkin rentan terhadap stres, cemas, depresi, tanpa memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi kalau sudah menghadapi sebuah persoalan, sudah mengalami hal yang dia tidak suka, itu wis depresi, wis cemas, bingung, khawatir, takut. Aku juga pernah, Mas Andro, nggak turun bisa tahun 2015, pengalaman yang pahit. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan kongkong lagi tahun 2019 sampai sekarang.
Saya tidak semangat, Mas. Semangatnya tidur baru semangat. Ya, monggo, Mbak Maria. Boleh tidur. Jadi, ketidakmampuan mengelola emosi, tersinggung, gampang tersinggung, sensitif, gampang tersulut, marah-marah, tidak jelas, ngamuk-ngamuk, cemas, ketakutan. Itu ketidakmampuan kita mengelola emosi. Contohnya kayak gini, pagi-pagi hari kita sudah memulai dan mengawali hidup kita, misalnya kita tiba-tiba buka WA dan isinya WA itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan kita, akhirnya satu harian mood kita tidak kebangun. Nah, itu kemampuan mengelola emosi. Jadi kita lebih berfokus memikirkan sesuatu yang justru membuat kita jadi lemes, tidak semangat. Tapi otak berpikir kita tidak kita switch untuk berpikir bahwa oh, hari ini ada tanggung jawab ini, hari ini ketemu ada yang ini, hari ini gini, jadi saya harus begini, harus begitu, harus begono. Jadi seperti itu ya. Mbak Eva Tresa nyimak Mas Andro malam, semoga sehat selalu. Mbak Matum. Yang keempat, ketidakmampuan mengelola emosi. Yang terakhir, yang kelima, teman-teman. Tanda ciri bahwa mental kita miskin adalah kurang mampu beradaptasi. Nih, ini kan persoalannya teman-teman semua yang ada di Hong Kong. Kena mental, kurang mampu beradaptasi. Makanya saya angkat dari cerita-ceritanya secara rangkum, terus saya bikin materi apa. Cocok temenan Mas orang yang suka putus asa memang nggak bakalan kaya Mas Andro. Nah, makanya jangan putus asa. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. 5 hal, kurang mampu beradaptasi. Kita berikan penjelasan, kurang mampu beradaptasi. Kurangnya kemampuan untuk beradaptasi. Orang yang miskin secara mental mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan atau tantangan baru dalam hidup. Mereka mungkin merasa ingin atau tidak mampu menghadapi situasi yang berubah dengan cepat. Yes. Contohnya, teman-teman semuanya kalau saya ajak ngobrol, saya suruh download aplikasi Zoom, pasti marah. Ini terjadi ke saya. Trauma masa lalu yang menyakitkan bisa jadi penyebabnya. Waduh, Mbak Hafiz seneng JJ, ngawari. Jadi eh, kemampuan beradaptasi ini penting dan saya ngalami. Kayak kemarin nih, saya baru membeli eh, aplikasi ChatGPT. Saya harus berbayar. Nah, setelah bayar, ternyata 2 hari saya pakai, nggak bisa kepakai. Emosi saya, marah-marah, saya ngamuk. Akhirnya saya telepon adik saya. Karena adik saya lebih sering menghadapi troubleshooting namanya. Masalah-masalah dalam dalam IT, dunia IT, dia sering mengalami masalah. Saya makanya telepon. Adik saya bilang, itu hal biasa, Mas Andu. Kalau manggil saya kan Sandrum, Mas disingkat Mandu, Mas Andu. Karena kan dulu sejak kecil kan ngomong R susah Mandu. Jadi adik saya selalu bilang, itu masalah kecil, troubleshooting. Jadi makanya kenapa orang-orang IT itu kalau dia depresi, stres lagi sistemnya error atau karena itu kan buatan manusia, jadi bisa sangat sekali untuk ibaratnya bermasalah. Makanya istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, bowling dulu, nonton TV, nonton-nonton yang lain. Nah, saya sama, jadi kurang mampu beradaptasi. Dan kemarin juga ada tanda tangan kontrak yang mengharuskan saya harus menulis cara berpikir saya, rencana kerja saya, dan apa yang ada di dalam benak saya harus saya tulis di buku.
harus saya tulis di catatan yang rinci, detail untuk bisa dijelaskan. Nah, saya kan kemampuan itu dari dulu nulis itu kan kayak orang goblok, waras-warasan. Mau nggak mau hari ini, saya ada kesepakatan-kesepakatan kontrak yang saya harus tulis di atas kertas, dan saya harus mulai ngetik lagi, pakai Word lagi. Nah, itu sama. Nah, kalau teman-teman, kalau saya tanya, untuk supaya bikin konten yang bagus harus pakai aplikasi untuk editing jelas budrek semua. Jelas kalian semuanya pasti akan sambat nek dikongkon ngedit video, motong-motong aja, download video aja, wis jelas. HP-nya digunakan hanya WA sama nonton Facebook, nonton YouTube saya, diisi aplikasi-aplikasi atau program-program yang membuat sampean jadi lebih paham, lebih maju, lebih keren, itu pasti akan berat. Ya teman-teman semua. Ya, itu yang dinamakan kurangnya mampu beradaptasi. Saya ulangi lagi ya kan. Adalah menghadapi perubahan, mengalami kesulitan. Orang miskin secara mental mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan atau tantangan baru dalam hidup. Mereka mungkin merasa ingin atau tidak mampu menghadapi situasi yang berubah dengan cepat. Ya, Mbak Mariam tidur aja. Namanya wis tuwek. Wis tuwek tuh Mbak. Besok ditonton lagi. Nggak harus nonton, tinggal aja. Ya, seperti itu. Oke, 5 hal ciri mental miskin adalah tidak ada rencana tujuan hidup yang jelas, kurang motivasi dan semangat, rasa putus asa dan tidak berdaya, ketidakmampuan mengelola emosi, kurang mampu beradaptasi. 5 hal. Terus solusinya gimana? Dari 5 hal yang saya sebutkan itu solusinya apa? Harus bagaimana? Ya mulailah menyadari bahwa kalian, tujuan hidup kalian dihidupkan di muka bumi ini apa? Tujuannya kemana? Raih itu tujuan. Bangun kos-kosan, beli sawah, nabung, beli mobil, nyekolahin anak. Anak lulus, setelah lulus di mana, kemana, nyiapin tabungan. Ya udah, rencana perjelas. Motivasi dan semangat. Tonton konten. Melihatlah konten yang ada motivasinya. Salah satunya adalah nonton konten saya yang ada semangatnya. Hidup ini memang berubah. Kalau saya ya motivasi dan semangat, saya selalu nonton channel Kutu Buku. Saya selalu nonton Renal Kasali. Saya selalu nonton perkembangan dunia hari ini itu apa, produk-produk digital itu apa. Saya nonton untuk isi otak saya agar terus berpikir bagaimana caranya saya punya bisnis dan usaha. Selamat malam Mas Andrew, ikut nyimak. Gas, juragan kos-kosan ini, Mbak Renia, CUJ. Juragan kos-kosan yang mudah-mudahan bisa dapat kontrak putih, tanda tangan. Dan nggak perlu tanda tangan banyak lagi, tiap 2 tahun lagi. Tanda tangan 3 kali aja, 7 tahun, terus nggak usah tanda tangan. Kupingku pakai headset, bluetooth Mas, dengerin. Kok ya nggak apa-apa, kalau ngantuk ya tidur Bu Mariam, dicopot dimatiin HP-nya, tidur, jangan dipaksa. Ditonton besok pagi lagi kan masih ada konten saya nanti saat atau diputar lagi kan kurang mampu beradaptasi. Jadi rasa putus asa dan tidak berdaya. Nah, kalau yang rasa putus asa ini, dari 5 hal ini, 5 hal ciri mental miskin itu solusinya adalah ganti pertemanan, ditukar temannya yang tidak memberikan dampak yang positif, tidak memberikan dampak yang membuat kalian merasa lebih semangat, ganti.
Mbak Cahaya Cinta mari nonton nang Facebook gak terima nonton di YouTube. Mental miskin berhubungan erat dengan rasa percaya diri dan membangun percaya itu juga proses mungkin begitu ya atau bagaimana menurut saya sampai percaya diri percaya diri itu boleh. Percaya diri itu kemampuan kita meyakini bahwa diri kita itu sebenarnya punya kemampuan. Ya, kalau percaya diri itu sebenarnya modal. Makanya modal orang sukses itu sebenarnya ada namanya the dark triad. Triad itu tiga. Dark itu gelap. Tiga hal yang gelap. Narsis. Narsis itu seperti yang saya sampaikan Mbak Cahaya Cinta, percaya diri, narsis. Orang sukses itu butuh narsis. Narsis parah. Machiavellism, Machiavellism itu jahat, ya kan? Ada harus bisa bilang jahat, bisa manipulatif, orang sukses bisa kejam. Dan yang terakhir itu NYPD, narsis, jahat, terus yang terakhir itu licik, tiga hal. Itu bagian dari percaya diri. Saya orangnya sangat percaya diri, overconfidence. Bahkan kepercayaan dirinya berlebih, meletup-letup. Akhirnya nek kebablasan wong jadi gila, jadi mangkel, jadi rasa-rasa. Makanya saya coba kurangi kepercayaan diri saya itu di level yang pas. Karena saya pernah pengalaman saya adalah 7 tahun saya kerja di perusahaan Jepang, saya nggak naik level. Karena saya terlalu kejam, terlalu jahat, terlalu licik, dan terlalu percaya diri. Yang justru akhirnya menjadikan saya tidak naik jabatan, tidak naik peringkat. Dan ketika voting, siapakah calon supervisor? Itu yang milih saya cuma satu orang dari 14 orang. OWD saya jadi staff senior, tapi ternyata hasil dari situ saya memutuskan saya harus pergi dari tempat itu. Makanya saya harus ganti circle saya, lingkungan saya harus saya ganti. Akhirnya saya keluar, resign, circle saya ganti, saya lebih bisa melihat dunia, ternyata diri saya bisa diterima di tempatnya. Adakah pertanyaan teman-teman? Kok kelihatannya semuanya tenang-tenang saja? Tenang-tenang saja ini mendengarkan dengan seksama, mengambil sebuah pembelajaran, atau ya wis lah, store muka aja guys Andrew. Ingat ya, saya tidak ingin menjadi pribadi yang disukai ya, tapi saya ingin menjadi pribadi yang apa yang saya sampaikan itu punya manfaat buat kalian. Saya ngerti kalian hadir datang, tapi pertanyaan saya apakah ada nilai yang bisa kalian ambil atau yang teman-teman ambil dari apa yang saya omongin? Kalau iya, saya senang dan saya akan lanjutkan terus. Saya akan mengolah dan membuat materi terus berpikir untuk menyajikan sesuatu yang terbaik buat kalian. Ya, butuh saya komen-komen dari teman-teman semuanya, baik di Facebook maupun di YouTube. Mungkin itu saja ya, teman-teman semuanya. Kelihatannya malam hari ini kelihatannya sangat tenang sekali. Fokus dengerin Mas Andrew malah kayak diuyon-uyon. Mbak, Mbak miss you, samain persis istri saya. Istri saya kalau tidur itu saya maunya saya itu suruh ngomong, suruh dongeng, terus akhirnya dia tidur. Ya aku nih yang mules. Nah sekarang ternyata
wanita sama aja. Mengubah pola pikir dan jangan melimitasi kemampuan diri, mengenali diri lebih dalam, bahwa di dalam diri kita ada yang lebih luas. Makasih banyak Mas Andro atas nasihatnya. Mbak Hafiz, kalimat Anda luar biasa. Melimitasi. Padahal bisa ditulis membatasi, melimitasi. Keren. Mengubah pola pikir dan jangan melimitasi kemampuan diri mengenali lebih dalam diri. Sinambi mikir Mas Renov. Ya ada manfaatnya Mas Andro motivasi sampai. Terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih bahwa ternyata masih ada yang mau mendengarkan saya, masih ada yang juga memperhatikan di sambil nunggu anak belajar. Sekali lagi saya banyak terima kasih. Kalian yang selalu hadir, selalu nyimak. Ada Mas mengganti circle pertemanan. Yes bagiku. Ya, ganti circle pertemanan. Jangan melulu itu saja. Geser, coba. Dan saya yakin teman-teman semuanya masih setia menanti materi-materi. Saya juga boleh diorder materinya. Boleh teman-teman. Saya selalu menuliskan bahwa tuliskan apa yang ada di benak teman-teman. Apa yang menjadi kendala. Apa yang menjadi masalah di masa mendatang. Ayo kita diskusikan. Saya sangat terbuka. Saya sangat senang kalau itu justru dari kalian yang menyampaikan keluhan unek-unek. Kenapa ya kok diri saya ini kok begini-begini aja? Kenapa ya kok sampai di sini? Nah, Mbak Ratnawati, aman, tenang. Jadi sekali lagi kehadiran teman-teman sudah sangat saya apresiasi dan saya tidak, saya kadang-kadang nggak perlu minta maaf, nggak perlu juga oh telat, oh nggak perlu. Kalian sudah hadir itu loh, sudah istimewa bagi saya. Membuat saya menjadi lebih bersemangat untuk terus membuat konten, lebih bersemangat untuk mencari materi-materi yang relevan buat teman-teman, mencari hal-hal yang positif yang bisa menjadi masukan. Siapa yang mengenal diri lebih dalam, maka kita akan terhubung dengan Sang Pencipta. Itu pelajarannya Syekh Siti Jenar bahwa ngau kawulaning Gusti. Jadi kalimatnya apa ya? Pokoknya intinya adalah manunggaling kawulaning Gusti. Tak sambil ngepel ya kok penting tak rungokke siap. Lagunya Jos Mas Andro tadi saya dengar. Terima kasih Mbak. Jadi manunggaling kawulaning Gusti. Nah ini Mbak Hafiz sampean membahas tentang itu, mengenal Sang Pencipta. Karena memang perwujudan manusia itu sebagai manifestasi adanya Gusti Allah. Ya dong, adanya dunia ini, adanya diri kita ini itu adalah manifestasi bahwa Sang Pencipta itu ada dan nyata ada dalam diri kita. Itu dalam. Yes, Mbak Hafiz, sampean ngejak bahasane ngono kalimatnya sampean jeru-jeru. Dalam banget Mas. Iya. Oh ya, Kak Manunggaling Kawula Gusti. Nah, ini yang kalau kita tidak bisa memahami secara benar, otaknya kan geser. Manunggaling Kawula Gusti itu kadang-kadang yo, diri saya sendiri ini juga Tuhan. Nah, itu kan yang salah. Tapi kalau Manunggaling Kawula Gusti bahwa sebenarnya kita itu bisa sangat dekat sekali dengan Sang Pencipta. Bahkan dikatakan orang Jawa bilang manunggaling. Nanti kita akan bahas deh kalau kalian mau minta
pembahasan sampai di titik itu, ngeri loh. Saya sering debat, bahkan saya sering ngobrol dengan bapak saya tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Bahkan Syekh Siti Jenar itu dalam menyampaikan materinya itu ada 3 versi. Saya sudah sampai di titik itu, mempelajari gaya dan cara berpikir Syekh Siti Jenar tentang meninggalnya Syekh Siti Jenar itu ada 3 versi dan semuanya dibuktikan nyata. Ada pembuktiannya antara perseteruan antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo. Wah itu push dalam banget. Jadi nggak zaman hari ini aja yang kita gegeran tentang agama, tapi dulu saya ruwet banget hidupku, sekarang jadi gampang banget setelah mengenal diri. Bagus, tak tunggu tak tunggu kapan podcast sama saya, tak tunggu turning point Mbak Hafiz, turning point, titik balik sampai dari ruwet menjadi jelas melihat sebuah kehidupan. Saya tunggu kapan sampai bisa. Jadi ini nggak menutup kemungkinan ya buat teman-teman semuanya, siapa saja. Saya selalu mengajak berbicara karena bagaimanapun ada pelajaran terbaik di setiap satu-satu dari kalian. Mas Andro, motivasi ini kalau lupa bisa diputar berulang-ulang. Aku senang motivasi ini bisa tak bagikan sama anak-anakku. Terima kasih. Mau Mas, kalau bisa kita yang muda butuh nasihat dari bapak orang tua. Saya masih muda. Saya juga nggak mau disebut orang tua. Ya, tapi kan kita kadang membaca dan ada sedikit yang kadang-kadang saya juga harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan. Tapi Mbak Hafiz mancing kalimat, ya tak keluarin. Apa yang pernah saya pelajari tak keluar. Ya saya nggak ingin saya nggak mau disebut orang tua dan saya nggak mau disebut sebagai bapak, tapi sebutlah saya ini old friend, Bang Yao, Bestai, Bestainya nggak lihat. Jadi satu persatu masalah terselesaikan. Nah, ayo kita bicara. Bapak jenengan, oh boleh. Nanti coba deh. Saya tak bilang bapakku untuk download Zoom. Boleh, boleh, boleh. Sebenarnya adik saya juga ingin saya ajak ngobrol, tapi adik saya nggak tahu pikirannya. Bapak saya ajak ngomong. Boleh. Untuk materi yang agak sedikit menarik nantinya. Jadi antara hubungan saya dengan bapak saya juga bagaimana juga bisa dipelajari teman-teman. Saya menganggap orang tua saya juga friend. Siap, siap, siap. Mbak Missy nanti coba saya sampaikan. Tak ngajak ngomong bapak, jamnya saya setting, tak suruh download aplikasi, tak suruh duduk yang internetnya lancar, terus kita ngomong. Bagaimana bapak saya dulu orang seperti apa, dan bagaimana mendoktrin kita anaknya jadi seperti ini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga tetap bisa selalu semangat dan selalu memperhatikan orang tua. Sekali lagi banyak terima kasih saya ucapkan. Semoga teman-teman yang nonton, yang lihat, yang komen, dan siapapun yang mengenal saya selalu diberikan kesehatan, kemurahan hati. Kita berbicara seperti ini, itu bukan pingin disukai. Saya berbicara lemah, pelan kayak gini semua. Saya juga bisa keras, saya bisa dempeng, saya juga bisa marah. Tapi pada dasar dan pada intinya, buat apa kita mengucapkan kata-kata yang tidak penting, mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, hanya untuk menyakiti orang lain. Lebih baik kita memberikan pemahaman, kita bisa jadi teman diskusi, teman ngobrol untuk memecahkan berbagai macam persoalan, bertukar pikiran. Saya bukanlah orang yang tahu segalanya, tapi saya memberikan waktu, dedikasi diri saya untuk bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya, baik secara online ataupun offline. Dan mudah-mudahan pertemanan dan persilaturahmian kita hari ini, besok, dan lusa sampai tahun depan
tetap selalu memberikan manfaat. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Jaga kesehatan, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.